Dikatakan menakutkan atau tidak, termasuk golongan putih atau meluluhkan pasangan. Ini kalau banyak digunakan dalam urusan asmara. Boleh tidak sih gendam itu dikatakan seperti pelet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan syukur alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Anda. Saya doakan semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan berdiskusi dengan santai ya. Saya akan membahas beberapa pertanyaan yang masuk di kontak layanan saya, baik itu dari subscriber maupun dari follower sosmed saya, mengenai ilmu gendam putih. Nah, dan pada video kali ini saya akan dibantu oleh admin saya yang akan mewakili Anda untuk membacakan beberapa pertanyaan. Ya, jadi diskusi kita kali ini akan santai dan sedikit tenang. Kali ini saya akan membahas berbagai macam perihal mengenai ilmu gendam putih. Nah, mungkin langsung saja kita bisa mulai ya. Ya, silakan dimulai. Salam sebelumnya untuk para penggemar atau penonton dari channel Kang Nur. Di sini saya membantu untuk membacakan beberapa pertanyaan dari kalian semua yang sudah komen ataupun yang sudah memberikan pertanyaan langsung via WhatsApp seperti itu. Jadi untuk kali ini mungkin lebih pada diskusi ya, Kang. Dan saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan kalian semuanya. Untuk yang pertama, yang pertanyaan yang sering datang atau ditanyakan itu apa sih gendam putih itu? Ya, kalau kita bicara soal gendam, banyak masyarakat kita, ya masyarakat kita sendiri itu mengartikan gendam itu sebagai suatu ilmu yang menakutkan. Ya, namun semua ilmu spiritual termasuk adalah gendam. Dikatakan menakutkan atau tidak, termasuk golongan putih atau hitam, itu tergantung dari cara penggunaannya. Ya, kalau kita gunakan untuk suatu keburukan, yang artinya itu merugikan orang lain, itu bisa dikatakan adalah ilmu gendam hitam. Berbanding kebalik dengan ilmu gendam putih. Ya, kalau ilmu gendam putih ini lebih banyak digunakan untuk suatu kebajikan. Seperti itu. Jadi fungsi utamanya atau kegunaannya itu digunakan untuk kebaikan. Berarti gendam putih itu harus diniatkan dan digunakan untuk hal yang baik seperti betul, itu ya? Itu dinamakan gendam putih. Bukan hanya dari ilmu gendam, dari ilmu apapun, ilmu pengasihan, ilmu pelet, bahkan santet pun, kalau itu digunakan untuk tujuan yang baik, maka itu tergolong dalam ilmu putih. Iya, yang baik-baik pokoknya. Betul, kalau yang baik-baik itu masuknya ke putih, kalau yang buruk tentunya ke yang hitam. Lebih pada gelap seperti hitam. Betul. Oh, ini menyambung dari pertanyaan yang kedua mungkin ya. Apakah dari perbedaan gendam putih dan gendam hitam itu sendiri? Mungkin tadi itu sudah terjawab sebagian ya. Kalau tadi sudah terjawab sebagian, ini untuk melengkapi perbedaan dari gendam putih serta gendam hitam. Iya, bisa dijelaskan secara khusus. Kalau untuk gendam putih, kita ambil contoh saja supaya lebih jelas. Gendam putih banyak digunakan sebagai kebaikan. Misalkan saja untuk menenangkan orang yang linglung, ya, kemudian menenangkan bayi yang rewel, bahkan banyak yang digunakan untuk meluluhkan pasangan. Ini kalau banyak digunakan dalam urusan asmara, itu juga bisa dimanfaatkan untuk penenang pasangan. Semisal istri membangkang, tidak nurut dengan suami, itu bisa digunakan dalam metode gendam putih. Nah, berbanding kebalik dengan ilmu gendam hitam, banyak sekali digunakan untuk keburukan. Contoh saja perihal yang beredar di masyarakat. Ada orang-orang di jalan, mereka banyak mengartikan terkena hipnotis, padahal itu adalah sebuah kerja dari ilmu gendam aliran hitam. Jadi digunakan untuk suatu keburukan. Boleh tidak sih gendam itu dikatakan seperti pelet atau beda secara pengertian? Kalau ilmu gendam, ya terkhusus dari ilmu gendam putih yang ada di Kang Nur sendiri, ya di layanan kita sendiri, ilmu gendam itu bisa diartikan dengan pelet, bisa diartikan juga dengan pengasihan, bisa juga untuk dimanfaatkan yang lain. Ya, karena apa? Ilmu gendam sendiri kalau kita lihat dari kamus, ya terutama kamus Sunda, itu
gendam diartikan sebagai sebuah pemikat. Pemikat Ya, pemikat. Jadi untuk menarik. Serta dalam kamus bahasa Jawa itu banyak diartikan sebagai mantra, pengasihan, dan doa. Jadi kalau orang ingin menggunakan ilmu gendam putih untuk tujuan pelet, itu juga bisa dimanfaatkan. Karena bagaimanapun suatu ilmu spiritual itu kerjanya nanti melalui kejiwaan, sukma, serta alam bawah sadar melalui mantra-mantra serta doa-doa. Jadi bisa juga digunakan untuk pelet. Berarti mungkin metodenya yang berbeda. Hanya metodenya yang berbeda. Ya. Juga tergantung dari banyak orangnya mengartikan. Kalau kebanyakan orang yang ada di Indonesia, terutama di Nusantara, tanah Jawa, pelet ya pelet, gendam ya gendam. Padahal mereka itu hampir sama. Oh begitu. Gitu. Iya sih, Seperti itu. Baik, berarti mungkin bisa saja orang mengatakan itu persis pelet seperti itu ya. Iya. Kalau orang baru dengar kata gendam itu kan apa ya itu? Hal yang asing. Iya. Sebenarnya justru kalau kita belajar gendam, kita akan memiliki banyak sekali manfaat. Selain untuk meluluhkan, menundukkan, gendam juga bisa dikatakan sebagai hipnotis, namun bukan hipnotis. Jadi itu gendam bisa bekerja melalui dua cara, melalui verbal maupun melalui spiritual. Kalau melalui verbal mungkin kita bisa melalui olah kata, cara kita berbicara. Kemudian kalau secara spiritual ya seperti itu tadi, melalui mantra-mantra, melalui doa. Jadi bisa dikatakan sebagai pelet pengasihan juga, seperti itu. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Di sini ada, apakah gendam itu ada mantranya? Ya, Oh, ada mantranya. gendam pasti ada mantranya. Seperti halnya pelet lainnya ya. Betul, seperti hanya sebuah pelet, gendam juga ada mantra. Dari kamusnya tadi sendiri sudah dikatakan gendam bisa dikatakan sebagai mantra, doa ataupun pengasihan. Jadi gendam itu kerjanya juga melalui mantra. Berbeda dengan hipnotis. Kalau hipnotis murni dari olah kata. Seperti itu, dari olah kata yang dimanfaatkan untuk mempengaruhi alam bawah sadar. Kalau mantra yang paling umum di dalam gendam, Ini juga banyak sekali saya menerima chat yang masuk di kontak layanan pribadi saya juga ya Mbak. Kalau gendam secara umum bagaimana tadi? iya kalau biasanya kalau pelet kan pasti ada mantranya. Saya juga kepengen mungkin mendengar mantra dari gendam itu sendiri. Kalau mantra dari gendam itu pasti ada mantranya. Seperti tadi, gendam itu juga cara kerjanya bisa secara spiritual yaitu melalui mantra. Namun kalau kita ditanyakan mantra antara gendam dengan pelet apakah sama, jelas berbeda. Terutama dari layanan saya pribadi. Ilmu gendam putih yang saya yang dalam naungan saya itu memiliki mantra yang berbeda dengan ilmu pelet yang lain. Jadi memang ini karena ilmu yang saya miliki adalah salah satu ilmu turun-temurun dari leluhur, dan itu hanya satu garis keturunan saja yang memiliki. Jadi ilmu gendam yang ada di saya sangat berbeda dengan ilmu gendam yang ada di kalangan masyarakat yang sudah umum. Gitu. Jadi nantinya tentunya berbeda. Berarti mungkin setiap para ahli itu mempunyai metode dan khususnya dalam pelayanan atau pengajaran gendam itu berbeda-beda ya. Betul. Jadi setiap spiritual memiliki cara yang berbeda-beda, memiliki mantra yang berbeda juga, bahkan juga memiliki laku tirakan yang berbeda. Oh begitu. Seperti Baik, itu. kalau ilmu gendam putih ini yang sudah Kang Nur miliki, apakah bisa diturunkan sama anak cucu? Bisa. Ilmu gendam yang saya miliki, yang ada di layanan saya terutama, seperti yang saya sampaikan tadi, ilmu gendam yang saya miliki adalah salah satu ilmu gendam warisan leluhur. Kalau mewariskannya, diturunkannya itu bagaimana? Kalau untuk menurunkan terutama dari layanan saya, dari keilmuan saya, hanya bisa diturunkan kepada satu garis keturunan. Semisal saja saya memiliki ilmu gendam, ya ini hanya bisa saya turunkan kepada anak cucu saya. Satu saja. Satu keturunan. Jadi satu keturunan. Jadi kalau semisal saya wariskan ke orang lain yang bukan satu garis keturunan itu tidak bisa. Menurunkannya itu bagaimana? Ya tentunya nanti ada salah satu laku tirakat khusus. Oh yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan. Istilahnya kalau orang menikah ya ada ijab kabulnya. Iya. Dari
si penurun dengan si penerima itu berbeda. Dan nanti pun bisa dipantau keahliannya. Bisa dipantau nanti ini digunakan untuk apa. Itu nanti dari leluhur, dari orang yang menurunkan itu nanti pasti ada kriteria, juga ada perasaan yang lebih mengenai ilmu gendam ini sendiri. Iya, sudah banyak penjelasan tentang gendam putih dari Kang Nur yang miliki ya. Dan perbedaannya juga sudah dijelaskan tadi. Untuk saat ini pertanyaan selanjutnya, coba berikan contoh di masyarakat tentang ilmu gendam putih dan ilmu gendam hitam. Siap. Saya tadi sudah singgung ya mengenai yang ilmu gendam hitam ya. Ilmu gendam hitam banyak di masyarakat itu terjadi seperti tadi, perampokan di jalan, kemudian perampasan, itu banyak orang yang mengartikan terkena hipnotis. Padahal itu sebenarnya adalah kerja dari ilmu hitam, dari ilmu gendam dari golongan hitam. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau ilmu gendam putih lebih banyak digunakan untuk kebajikan. Kalau dari layanan kita sendiri, banyak kita menangani permasalahan yang kita tangani dengan ilmu gendam putih itu adalah tentang asmara. Tentang asmara serta rumah tangga. Misalkan anak yang rewel, kemudian pasangan yang membantah, tidak pernah nurut sama suami, tidak pernah nurut sama istri. Jadi kita manfaatkan ke situ. Jadi ada laku tirakatnya khusus yang kita jalani, kemudian ada cara-cara tertentu yang kita berikan kepada klien-klien kita. Itu yang paling banyak sekali kita tangani pada kasus ini. Kadang kalau orang awam itu serem juga ya kalau menerima ilmu gendam saat mau dirampok. Betul. Atau dihipnotis. Iya. Itu rasanya takut sekali. Mungkin bisa memberikan tips bagaimana agar orang itu bisa terhindar dari ilmu gendam. Iya, baik. Terutama ilmu gendam yang hitam. Iya, baik. Kita kalau memang di jalan, kita kalau berada di jalan kapan apapun bisa terjadi ya. Iya. Termasuk adalah kalangan-kalangan spiritual yang memang menggunakan ilmu itu untuk suatu kejahatan. Dan kita orang umum kan tidak tahu ya, betul. Kalau orang umum tentunya sama orang lain. Bukan hanya tidak tahu, namun tidak memiliki interest antara orang yang memiliki ilmu spiritual dengan orang yang tidak. Nah, tips kalau dari saya mengenai ilmu supaya kita tidak terhindar dari hal-hal yang jahat, hal yang buruk mengenai ilmu gendam hitam. Yang pertama adalah kita harus fokus meningkatkan keimanan. Nah, fokus meningkatkan keimanan. Itu yang paling utama, karena apa? Bagaimanapun seseorang, kalau orang itu imannya kuat, sangat susah untuk ditembus menggunakan ilmu spiritual apapun yang tujuannya untuk keburukan. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau yang kedua, kalau posisi kita memang di jalan, sebisa mungkin kita melakukan berbagai macam aktivitas. Jangan sampai pikiran kita kosong, kita hanya melakukan satu kegiatan saja. Kalau kita melakukan satu kegiatan itu hal yang bagus, yang baik. Namun kalau kita hanya fokus satu kegiatan saja, semisal kita di jalan kita balas chatting, kita terima telepon, kita hanya fokus ke situ, bukan ke yang banyak kegiatan, bukan ke yang di sekitar kita. Jadi ilmu gendam itu sangat mudah masuk. Kalau kita banyak beban pikiran tentunya akan membuat kita terkena gendam ya. Betul. Ya, jadinya harus fokus ya teman-teman. Harus fokus, kemudian juga harus jaga keimanan. Iya, itu yang paling penting. Tidak gampang terkena ilmu gendam yang hitam. Betul. Mengapa Kang Nur lebih suka mendalami gendam yang putih daripada gendam yang hitam? Ya, alasannya adalah satu, karena ini garis keturunan yang memang diwariskan untuk suatu kebajikan. Kalau saya gunakan untuk yang buruk, tentunya leluhur saya bukan orang yang akan ikhlas dengan menggunakan ilmu ini untuk suatu keburukan. Dan juga fokus saya adalah kenapa layanan Kang Nur menggunakan ilmu gendam putih, karena satu, kita taat beragama, dan ilmu-ilmu spiritual adalah salah satu ilmu rahasia Tuhan yang memang sepatutnya kita manfaatkan untuk suatu kebajikan. Begitu. Tapi kira-kira walaupun Kang Nur lebih suka mendalami gendam putih dan mendapatkan turunan ilmu gendam itu, apakah Kang Nur juga punya ilmu gendam hitam? Ya, seperti di awal kata tadi ya, kalau ilmu gendam kan tergantung kita ingin menggunakannya untuk apa. Kalau berarti kita punya ya? Kalau ya bisa saja, bisa saja. tinggal kalau mau menggunakan atau tidak. Tinggal mau itu. kita gunakan untuk apa? Kalau kita gunakan untuk kebaikan ya kita maksudnya ke putih. Iya.
Kalau kita gunakan untuk keburukan ya tentunya ke hitam. Ya jangan sampai nauzubillah lah, supaya kita tetap menjaga hati, pikiran, supaya tetap positif. Mengontrol emosi, jangan sampai gendam hitam itu keluar ya Kang Nur. Betul, ya. iya. Ternyata Kang Nur punya satu paket ya, ilmu gendam itu tinggal penggunaannya. Yang lebih dominan digunakan adalah yang gendam putih. Betul. Pertanyaan selanjutnya, berikan contoh kasus yang bisa diselesaikan dengan gendam putih. Ya, kalau mengenai contoh kasus, saya rasa semua kasus yang insya Allah saya bisa bantu akan saya bantu selesaikan. Iya. Layanan saya pribadi, terutama layanan kita, banyak menyelesaikan soal permasalahan pengasihan. Pengasihan itu ada banyak sekali, bisa Contohnya berupa saja asmara. Mungkin dalam yang sudah klien Anda Ya, yang banyak adalah soal pengasihan, asmara dan rumah tangga. Contohnya adalah pasangan yang membantah, tidak bisa nurut. Itu adalah salah satunya. Kemudian contoh yang kedua adalah mengenai mengembalikan pasangan yang selingkuh. Itu yang paling banyak. Iya, banyak. Pasangan yang selingkuh, kemudian tiba-tiba pasangan pergi, meninggalkan kita, itu bisa diselesaikan dengan ilmu gendam putih. Nah, ilmu gendam putih ini nanti itu juga bukan hanya sekedar murni ilmu gendam, namun akan kita kita kolaborasikan dengan ilmu spiritual yang lain, bisa berupa dengan ilmu pengasihan, karena kita juga manfaatnya banyak, bisa juga untuk pengasihan, kerezekian, penglaris pun itu bisa kita manfaatkan menggunakan ilmu gendam putih. Seperti itu. Oke, pertanyaan yang terakhir. Iya. Selama ini ada kasus yang paling banyak itu masalah apa ya Kang? Ya, kasus yang paling banyak masuk di layanan kita paling banyak adalah soal asmara, terutama adalah rumah tangga. Bagaimanapun permasalahan asmara saya rasa tidak akan ada habisnya ya. Setiap orang, setiap generasi memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Nah, contoh saja adalah orang tua kita zaman dahulu ketika menghadapi masalah asmara, mereka orang yang santai-santai saja, tenang-tenang saja, tidak pernah beranggapan langsung kemudian bisa, itu tidak. Makanya kita belajar dari orang tua kita zaman dahulu, bagaimanapun sesulit apapun permasalahan yang ada di hubungan, itu pasti dipertahankan. Tidak pernah ada cekcok kemudian pisah. Jarang sekali. Berbeda dengan zaman sekarang. Zaman serba modern. Semua permasalahan sedikit pun itu bisa menjadi bumerang dalam rumah tangga. Itu paling banyak permasalahan yang terjadi. Ya. Kemudian kalau permasalahan yang lain tergantung dari konteksnya. Apakah permasalahan itu soal kerezekian, soal kewibawaan, daya tarik, ataupun yang apa. Jadi permasalahan itu berbeda-beda. Namun yang paling banyak yang ada yang masuk di layanan Kang Nur paling banyak adalah soal pengasihan, yaitu asmara. Begitu. Iya, kalau dari Kang Nur sendiri, adakah pesan-pesan untuk para istri dan suami di luar sana agar selalu menjaga hubungannya tetap langgeng, menjadi sakinah dan mawadah warahmah, seperti itu? Amin ya. Kalau pesan saya ya seperti saya menasehati istri-istri saya, bukan berarti istri saya banyak, istri saya hanya satu. Pesan saya hanya simpel, kalaupun ada masalah dibicarakan baik-baik, jangan pernah yang namanya memendam perasaan, baik itu perasaan buruk ataupun baik. Semua masalah harus diomongkan, jangan pernah dipendam. Kemudian kita satu sama lain harus bisa terbuka, menerima kritik dan saran dari pasangan kita. Kemudian juga yang paling penting adalah kita jujur. Setia tidak akan berguna kalau kita tidak jujur. Namun kalau kita sudah jujur, sudah pasti kita setia. Gitu. Mungkin itu dulu pesan saya. Iya, baik. Terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan yang mewakili dari teman-teman YouTube. Kita ya. Iya. Mungkin cukup sekian dari saya yang sudah membacakan pertanyaan. Dan terima kasih untuk asisten saya, admin saya, dan mungkin itu dulu video saya kali ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa memberikan jawaban, memberikan wawasan untuk Anda semua, dan semoga kita selalu dalam keberkahan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa dijaga hubungan rumah tangga kita. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih sudah menyimak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah membantu saya. Sama-sama.